Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen operasi. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novia Sagita dengan NIM 21104174414. Kelas Manajemen 3, mata kuliah Manajemen Operasi. Untuk soal yang pertama, jelaskan mengapa konsep penyesuaian massal dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Untuk jawaban nomor 1, dulu era manufaktur kerajinan produk sangat terbatas sekali. Setiap barang yang diproduksi sedikit variasinya. Dengan harga tinggi, bahkan setiap produksi membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu dengan munculnya revolusi industri, munculnya mesin-mesin produksi, manufaktur pindah dari era kerajinan ke era produksi massal. Produksi massal membuat produk macamnya terbatas, namun harga murah serta waktu produksi yang lebih cepat. Strategi produksi massal dan distribusi massal tidak lagi fleksibel dan respons untuk melayani pasar saat ini. Teknologi informasi turut bertanggung jawab atas perubahan ini. Banyak perusahaan sekarang mempertimbangkan untuk beralih dari produksi massal. Kostumisasi massal adalah strategi untuk menawarkan produk dan jasa sesuai dengan keinginan individu dalam skala besar. Payne 1993 mengatakan bahwa kostumisasi akan memberikan pelayanan yang lebih relevan terhadap keinginan dan kebutuhan pembeli dan membedakan penawar dan pesaing, sehingga akan meninggalkan nilai penawaran. Namun demikian, kostumisasi massal bukan hal yang sederhana. Tidaklah mudah beralih dari produksi massal ke kostumisasi massal. Permintaan terhadap kostumisasi massal juga terbatas dan mana tidak semua produk dapat dikostumisasikan dan tidak semua konsumen menghendaki kostumisasi. Kesiapan perusahaan untuk menerapkan strategi kostumisasi massal akan menentukan sukses tidaknya dalam bersaing. Kostumisasi massal tidak selalu merupakan strategi terbaik dalam segala situasi. Interaksi antara produk massal dan kostumisasi massal bahkan bisa menjadi alternatif untuk pesaing. Produksi massal mungkin dikatakan kuno, tapi produksi massal masih tetap merupakan strategi yang efektif untuk kondisi tersebut. Untuk soal nomor 2, terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan kompetitif tersebut. Untuk jawaban nomor 2, mengelola hubungan pelanggan, kostumisasi massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar layanan untuk produk yang ideal dapat dihasilkan. Perusahaan dapat belajar banyak tentang pelanggannya, diri dari yang diterima. Keunggulan kompetitif yang signifikan diwujudkan melalui hubungan pelanggan yang erat. Ini berdasarkan strategi kostumisasi massal. Kedua, menghilangkan persediaan barang jadi. Memproduksi untuk pesanan pelanggan lebih efisien dari penghasilan pemikiran karena pikiran tidak sempurna. Trik adalah memiliki sesuatu yang Anda butuhkan untuk menghasilkan pesan yang cepat dengan menggunakan promosi. Penjualan perusahaan dapat melakukan beberapa kontrol atas persyaratan dan untuk persediaan komponen dengan mengarahkan pelanggan menjauh dari opsi yang habis untuk memilih opsi yang tersedia. Kemampuan ini menghilangkan tekanan dari rantai pasokan sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Penyediaan layanan juga memanfaatkan penyesuaian massal untuk mengurangi tingkat inventaris. Mereka memiliki sistem perangkat lunak untuk melacak preferensi pelanggan yang paling disukai konsumen hingga majalah yang mereka baca. Informasi ini kemungkinan perusahaan jasa untuk merencanakan yang lebih akurat apa yang akan dikemas dan setiap jasa yang mereka jual. Meningkatkan nilai layanan untuk produk yang dideskripsikan.
Dengan kustomisasi massal, pelanggan dapat melakukan sesuai keinginan mereka. Secara umum, kustomisasi massal seringkali memiliki nilai yang lebih tinggi dari benak pelanggan daripada biaya produksi sebenarnya. Persepsi ini kemungkinan perusahaan untuk menetapkan harga yang memberikan margin yang bagus. Untuk soal nomor 3, jelaskan perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offsourcing. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Untuk jawaban nomor 3, outsourcing mengacu pada transfer kegiatan bisnis non-inti ke organisasi lain yang dapat spesialisis dalam pekerjaan itu. Offsourcing mengacu pada pemindahan bisnis perusahaan ke negara lain, di mana biaya menjalankan bisnis seperti itu lebih rendah daripada negara asal. Secara umum, setiap perusahaan mempunyai tujuan yang sama, yaitu pencapaian laba yang maksimum. Agar tujuan tersebut tercapai, maka setiap perusahaan memerlukan strategi yang tepat. Strategi yang tepat tersebut selanjutnya digunakan untuk menetapkan program operasi yang terinci untuk semua fase operasi dan menyusun anggaran. Penyusunan strategi. Perencanaan ini penting bagi perusahaan agar mempunyai arah yang jelas dalam upaya mencapai tujuan. Salah satu rencana pengembangan yang dipilih adalah peningkatan pelayanan. Seiring dengan pengembangan usaha diperlukan penambahan kapasitas produk, diantaranya adalah penambahan fasilitas produk atau tenaga kerja. Perkembangan permintaan akan tenaga kerja membutuhkan perencanaan dan analisis yang tepat dan akan berdampak terhadap biaya produksi dan beban operasional. Penambahan kapasitas produksi melalui penambahan tenaga kerja dihadapkan dengan masalah rekrutmen, training, jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan pemberhentian, pesangon dan tunjangan-tunjangan lainnya, sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Melihat perkembangan kondisi di Indonesia tentang masalah tenaga kerja, banyak perusahaan beralih menggunakan metode alternatif dengan mengalih salah satu fungsi manajemen kepada tim profesional di luar perusahaan, sehingga pemilik perusahaan tidak lagi mempunyai banyak waktu untuk kegiatan perkembangan manajemen. Perusahaan dapat lebih fokus daripada kompetensi ini. Core competency, yaitu perluasan jaringan bisnis atau ide bisnis yang mungkinan fungsi tersebut dikerjasamakan dengan tim yang berpengalaman atau outsourcing. Outsourcing di masa sekarang ini bukan hanya digunakan untuk meminimalisi biaya. Hal ini kemungkinan suatu organisasi atau perusahaan mencapai tujuan bisnis melalui penerapan faktor-faktor seperti keunggulan operasi dan keunggulan di pasar. Kekuatan outsourcing sebagai alat bisnis yang signifikan, fleksibel, unik, dan fleksibel tidak diragukan lagi. Alasan utama mengapa sebagian pasar merupakan pengguna strategi outsourcing adalah bahwa sumber daya mereka perlu lebih fokus daripada fungsi bisnis inti, dan akibatnya fungsi non-inti perlu outsourcing. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan terdapat strategi logistik terbalik, reverse logistik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan reverse logistik dalam rantai pasokan mereka. Untuk jawaban nomor 4, reverse logistik mengacu pada semua produser. Reverse logistik mengacu pada semua produs terkait untuk pengembalian produk, perbaikan, pemeliharaan, daur ulang, dan pembongkaran untuk produk dan bahan. Secara keseluruhan, reverse logistik membangunkan produk berjalan secara terbalik melalui rantai pasokan untuk mendapat nilai maksimum. Karena perusahaan yang menerapkan reverse logistik mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon ke pelanggan, mengurangi dampak lingkungan dan mengurangi limbah
dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya, terutama untuk dosen pengampu. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih.